Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami telah berbuat salah dan kami lupa, lalai. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau bebani kepada kami suatu ujian, cobaan yang berat kepada kami sebagaimana Engkau memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kami. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan berikan cobaan kepada kami yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah alladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus siyam wa kutiba alaina as-siyama kama kutiba alal ladzina min qablina la'allana tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya yang sangat besar kepada kita sehingga kita sampai kepada penghujung daripada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, di 10 hari yang terakhir kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriktikaf kembali pada hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, yang tentu kita berharap segenap ibadah yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya. Salawat dan salam tak pernah pula kita bosan untuk sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu hanya syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita sudah merasakannya di dunia, bagaimana orang yang beriktikaf itu meninggalkan harta dan bendanya. Harta bendanya dia tinggalkan, pekerjaannya untuk hari esok tidak dia pikirkan dan hiraukan, dan bahkan anak-anaknya pun dia tinggalkan. Untuk apa? Tidak lain mengingat di hari di mana suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari itu tidak berguna harta kita, tak berguna pula anak-anak kita. Yang berguna pada saat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang sejahtera. Tentu kita juga berharap bahwa Ramadan ini menjadikan hati kita semuanya menjadi hati yang kembali dalam keadaan fitrah, ya, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang dilahirkan kembali oleh ibunya. Dan semoga kita semua tentunya mendapatkan hati yang fitrah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para orang tua kami, seluruh jemaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kembali bahwa di tahun 300-an atau 1300-an, ya, ada seseorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya yaitu Ahmad. Lebih dikenal dengan nama Ahmad ibnu Miskin.
dia punya seorang ayah, nama ayahnya adalah miskin. Pernah Bapak Ibu mendengarkan ada orang namanya miskin? Nah, ini seorang ayah namanya miskin. Kemudian memiliki seorang anak dan anaknya itulah diberikan nama Ahmad. Maka dikenal dengan nama Ahmad ibnu Miskin, anak dari seorang bapak yang bernama miskin, bukan keadaannya ya. Namun memang ayahnya tidak dalam keadaan miskin, tapi anaknya itu memiliki kehidupan yang sesuai dengan nama bapaknya, yaitu miskin, atau bahkan disebut sebagai orang yang fakir. Sampai pada suatu hari hartanya pun benar-benar habis, tenaganya tidak digunakan lagi oleh orang lain dalam mendapatkan jasa dari jasad yang dia punya. Kemudian ilmunya pun tidak begitu diperhatikan oleh orang lain, padahal dia adalah seorang yang pintar. Namun begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian dan cobaan bagi seseorang untuk memperingatkan kepada seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia itu dengan berbagai cara. Lalu kita sendiri tentunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengajarkan kepada kita tentang doa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Isra Mi'raj. Ya. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami telah berbuat salah dan kami lupa, lalai. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau bebani kepada kami suatu ujian, cobaan yang berat kepada kami sebagaimana Engkau memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kami. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan berikan cobaan kepada kami yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Ini siapa yang mengajarkan? Allah yang mengajarkan kepada Rasulullah, dan inilah keistimewaan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian tersebut datang bertubi-tubi kepadanya, dan rasa yang sangat dia fikirkan itu bukan dirinya, tetapi dia memiliki istri dan anak-anak yang harus ditanggungnya. Tentu seorang suami memikirkan bagaimana kehidupan istri dan anak-anaknya, dan sementara dia harus menanggung daripada kehidupannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kemiskinan tersebut, sampai dia mencari tempat agar orang lain bisa memperkerjakan dia. Seluruh sahabatnya dia datangi, kawan-kawannya juga telah dia hubungi, bahkan orang-orang yang memiliki kelebihan pun kekayaan telah dia kunjungi. Namun pada saat itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka untuk memberikan pekerjaan kepadanya. Kenapa dia tidak meminta? Karena dia tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa kehinaan bagi seorang muslim yang pada saat itu dia tidak memiliki jalan kecuali hanya dengan meminta-minta. Ya, orang yang suka minta-minta itu pada hakikatnya hina walaupun dia kaya. Makanya kita ini juga menjaga agar jangan sampai kita meminta-minta apapun bentuknya, ya, minta traktir. Itu minta traktir itu minta juga, padahal dia nggak ada kebutuhan. Minta apa lagi? Minta oleh-oleh yang pulang kampung, jangan lupa bawa oleh-olehnya. Yang pergi umroh misalkan, jangan lupa, gitu ya. Yang mahal juga yang dimintanya. Saya nggak pernah minta kan, Mas ya, nggak pernah ya. Saya nggak minta, cuman pernah dulu pesan gitu aja, pesan. Tapi nggak minta. Kalau nggak dapat, yang kita nggak meminta dan menuntut hal itu. Nggak boleh. Al-yadul ulia khairum min yadis sufla. Orang yang memiliki ilmu dan hikmah dalam hatinya, maka sekalipun dia tidak akan pernah meminta-minta kepada orang lain. Kalau bisa beli, beli aja. Ya. Maka dia berusaha untuk mencari tempat pekerjaan agar dia mendapatkan upah dari itu.
Imam Ali ibn Abi Thalib, Masya Allah, Ali ibn Abi Thalib itu Bapak Ibu, saking susahnya hidupnya, beliau itu juga sempat bekerja kepada seorang Yahudi, sampai dia itu kerjanya diperintahkan oleh orang Yahudi tadi untuk menimba air yang harus diantarkan ke tempat orang Yahudi, lalu diberikan upah kepadanya. Berapa upahnya? 1 ember dari air yang dia bawa ke tempat orang Yahudi itu akan dibayarkan upahnya 1 butir kurma. Dan itu dilakoni oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang penting jangan meminta-minta, 1 ember cuman 1 butir kurma. Masya Allah. Jadi kalau kita ini sebenarnya memang bisa dijauhi untuk meminta-minta, ya. Bukan hanya orang yang miskin, orang yang kaya pun sangat suka untuk meminta-minta, ya, meminta jabatan, meminta posisi, meminta kelebihan, meminta dimudahkan. Nah, itu semua pada hakikatnya telah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dia dapatkan, ada seorang sahabatnya yang sangat peduli kepada dia. Namun sahabatnya ini juga memang dia pun memiliki kehidupan yang pas-pasan. Yang akhirnya dia pun mengatakan kepada seorang yang bernama Ahmad ini bahwa dia tidak bisa membantunya, tapi aku hanya memiliki sepotong roti, dan inilah yang bisa aku berikan kepada engkau, enggak ada lagi yang lain. Dan dia pun alhamdulillah tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian dia pun membawa sepotong roti tadi yang dia jinjing, bukan dia membawanya dengan plastik, tapi dijinjing. Sepotong roti itu seberapa besar sih jumlahnya, kan gitu. Perasaan gak begitu besar. Akan tetapi yang dia pikirkan, andai kata sepotong roti ini pun dibawa ke rumahnya, maka tidak akan mencukupi untuk kebutuhan anak dan istrinya. Kalaupun dia memakannya, maka pada saat itu pun dia tidak akan merasakan kenyang. Lalu dia pun terduduk sambil memangku roti yang sehelai tadi ataupun sepotong roti tadi. Dan pada saat itu pula ternyata biiznillah datang pula seorang wanita pengemis bersama seorang anak perempuan yang masih kecil. Udahlah susah, kita butuh, datang pula orang yang minta-minta kepada kita. Lalu seorang wanita pengemis ini datang kepadanya, "Tuan, berikanlah sedikit apa yang kau bisa berikan kepada kami. Dan kami telah 3 hari tidak makan, wahai Tuan." Imam Ahmad ini dia merasa galau tentunya. Dan dia ingin mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya. Akan tetapi setelah dia melihat seorang anak dari perempuan yang pengemis tadi, matanya tertuju kepada sepotong roti yang dia pangku tadi. Kira-kira kalau kita nengok anak-anak melihat makanan yang kita pegang, tega nggak Pak kalau nggak kita kasih? Nggak bakalan tega, ya Allah. Sampai pada saat itu menangis anaknya mengharapkan roti yang dipegang tersebut udah nampak, kemudian diserahkan kepadanya. Apa yang dipikirkannya? Dan tidak lain dia menyerahkan hal tersebut. Dengan tujuan apa? Ya memang dia memberikannya lillahi ta'ala. Dia serahkan saja begitu dengan pasrah, memberikan kepada anak tersebut sampai memakannya dengan lahapnya anak itu. Saking kelaparannya, menangis keduanya. Lalu dia pun tak bisa pulang. Setelah kepergian pengemis tadi, Ahmad ini pun tertidur di tepi jalan. Tak lama kemudian setelah tertidur, dia merasa ada yang membangunkannya. Siapa yang membangunkannya? Yaitu sahabatnya tadi yang memberikan sepotong roti kepadanya. Dia mengatakan, "Ahmad, bangun, kata dia. Ada apa? Ada seseorang yang membawakan harta yang banyak ke rumahmu sekarang. Pulanglah," kata dia. Masya Allah. Langsung pada saat itu dia enggak yakin apakah ini sebuah mimpi. Dan kemudian saat itu pula dia segera diseret oleh temannya tadi. Kemudian sesampainya di depan rumahnya, dia melihat ternyata sudah banyak yang mengantarkan harta dan makanan yang berlimpah. Dia bertanya kepada orang yang membawanya, "Siapa Tuan? Dan apa tujuan Tuan untuk membawa
semua ini ke rumah kami. Lalu orang yang membawa harta yang banyak itu dia mengatakan bahwa dia adalah teman dari ayahnya yang bernama Miskin. Dulu dia pernah meminjam sebentuk uang untuk usahanya, tapi karena usahanya itu gagal, akhirnya lari dia. Gak berani untuk menunjukkan muka kepada Pak Miskin tadi, tapi dia berniat, ketika aku sukses aku pasti akan mengembalikannya. Dan di momen yang tepat, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan dia pas berketepatan saat datangnya kesusahan pada diri seseorang. Maka kita gak perlu ragu sebenarnya, Allah itu akan memberikan waktu yang tepat kepada kita, timingnya itu. Cuman kadang-kadang kita enggak bersabar terhadap apa yang telah kita alami ataupun kita jalani. Dan saat itu dia pun mengatakan, aku membayarkan hutangku yang kupakai dari ayahmu yang bernama Miskin dan kuserahkan kepadamu. Semoga ini bisa diterima. Alhamdulillah, langsunglah saat itu juga Ahmad menjadi orang yang paling kaya di daerahnya. Saking kayanya, singkat kisah beliau itu sampai-sampai pernah untuk bersedekah. Satu kali sedekah itu sebanyak 3.000 dirham. 3.000 dirham itu kurang lebih sekitar, kalau 1 dirham 1 juta, berarti 3 dirham, 3.000 dirham berarti 3M ya, 3M. Satu sedekah. Dan itu karena sedekahnya yang begitu banyaknya, selagi dia kaya, selagi dia mampu, dia bersedekah membagikan kepada seluruh orang lain. Dan itu tidak jarang dilakukan olehnya, sehingga kekayaannya semakin lama semakin bertambah. Pada suatu hari ketika dia lelah dan tubuhnya pun sudah lemah, kemudian dia pun tertidur dengan lelapnya. Pada saat dia tertidur, maka dalam kisah ini dia menceritakan bahwa aku mendapatkan sebuah mimpi yang mana malaikat datang kepadaku dan aku melihat aku telah berada di akhirat. Ternyata sudah berada di negeri akhirat dan ditempatkanlah aku pada saat itu di hari penghisaban, di hari perhitungan. Lalu ada yang memanggilku dengan nama yang sangat jelas, Ahmad ibn Miskin, dipanggil. Kita kan antri itu Bapak Ibu di akhirat, ya, dipanggil. Ketika dipanggil, dihadapkanlah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu dimintalah kepada seluruh malaikat yang mengurusnya untuk membawa amalan-amalan yang telah dilakukannya semasa dia hidup di dunia. Dibawa amal salatnya, dibawa amal puasanya, dibawa amal zikirnya, dibawa amal sedekahnya, itu dibawa semuanya. Dan pada saat ditimbang, kemudian dia melihat bahwa amalnya yang banyak itu tidak memberatkan timbangan amal kebaikannya. Amal kebaikannya dengan amal keburukannya sama sekali tidak memberatkannya, dan tidak lebih berat pula amal kebaikannya dibandingkan amal keburukannya. Sampai-sampai dia pun mendengar bahwa ada malaikat yang memanggil malaikat yang lain untuk membawa sedekah yang pernah dia lakukan itu sebanyak 3.000 dirham. Dibawanya dengan pahala yang sangat besar. Jadi pada timbangan tersebut, setelah diletakkan pahala sedekah yang 3.000 dirham tadi, ternyata itu pun tidak memberatkan timbangan amal kebaikannya. Sampai situ Bapak Ibu, dia pun menangis meraung-raung. Kenapa dia menangis? Karena dia merasa celaka. Kenapa celaka? Dia ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah." Kalaulah lebih berat timbangan amal kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Tapi jangan lupa, wa amma man khaffat mawazinuh. Kalaulah timbangan amal kebaikannya itu ringan dibandingkan amal keburukannya, maka ada tempat kembali baginya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Jadi Bapak Ibu, kalau yang udah tahu ayat ini, kita berada di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan bingung, gundah. Dan kemudian pada saat itu juga dia udah merasa
pasrah bahwa dia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan pada saat itu pula dia ngerasa ya bahwa tidak ada lagi penolong baginya, dan dia merasa pun bahwa dengan ibadah yang besar seperti itu pun tidak memberatkan amalan timbangannya. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang kecil yang dia lakukan, sedekah yang sepele, yang kecil itu dia perbuat, dan itu pasti tidak akan memberatkannya lagi, ya. Lalu pada saat itu apakah masih ada pahala yang dimiliki oleh si Ahmad ini? Dia mendengar kalimat tersebut dengan lantang, lalu ada yang menyebutkannya ada, dan dia heran, apa kira-kira yang tinggal daripada amalannya tersebut? Ternyata yaitu sepotong roti tadi. Sedangkan yang 3.000 dirham saja itu tidak memberatkan timbangan pahalanya, Pak. Apalagi sepotong roti yang sangat ringan itu. Habislah saya. Dalam pandangan dia udah habis saya. Enggak ada lagi harapan lagi aku langsung dimasukkan ke dalam surga. Lalu pada saat itu didatangkanlah sepotong roti tadi, kemudian diletakkan di timbangan amal kebaikannya, dan pada saat itu alhamdulillah dia melihat bahwa timbangan amal kebaikannya pun bergerak, tapi tidak lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Habis, lalu seorang malaikat yang menimbang tadi pun bertanya lagi, apakah masih ada amalan yang dilakukan oleh si Ahmad ini untuk ditimbang? Dia menunggu. Kemudian ada suara yang mengatakan ada. Alhamdulillah masih ada. Lalu apa itu yang memberatkan daripada amal timbangan yang terakhir ini? Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, dia melihat ternyata timbangan yang terakhir yang dibawa sebagai bentuk amalannya adalah tetesan air mata dari seorang pengemis dan anaknya tadi. Berapa beratlah, hanya tetesan air matanya itu yang dibawa oleh malaikat. Kemudian ketika ditimbang, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya bahwa hal yang ringan seperti itu dengan air mata yang sangat ringan dalam timbangan kita, ternyata itulah yang lebih memberatkan timbangan amal kebaikannya dibandingkan amal keburukannya. Masya Allah. Kalau kita melihat kembali bahwa hal seperti ini mungkin jadi pertanyaan besar buat kita gitu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kuasa dan sangat mengetahui daripada hati kita. Apa yang bisa kita lakukan, yang besar, yang kecil, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mengingat kira-kira apa tujuan kita, dan kita jangan menganggap bahwasanya setiap amalan yang besar yang kita lakukan itu pasti timbangan amal kebaikannya itu berat di hadapan Allah. Belum tentu. Karena kalau ditanya, mungkin dalam keikhlasan Bapak Ibu sendiri mungkin bisa menjawab, kira-kira mana yang lebih ikhlas untuk kita lakukan, amalan yang kecil atau amalan yang besar? Yang kecil tentunya, itu lebih ikhlas. Dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya ketika kita melakukan ibadah yang besar, di situ pula kita merasa bangga terhadap amal ibadah tersebut. Bukan tidak ditimbang, bukan tidak ada bentuknya, bukan tidak besar bentuknya, akan tetapi ketika ditimbang kosong Bapak Ibu, kosong. Bentuknya besar tetapi tidak ada beratnya sama sekali dalam timbangan amal ibadah kita. Maka perlulah kembali kita mengingat bahwasanya hal yang paling diutamakan di dalam kehidupan kita ini pada hakikatnya adalah keikhlasan kita. Alhamdulillah kita berada di masjid ini, kita lakukan juga beriktikaf seperti ini, tidak ada tujuan kita selain daripada taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat, jangan pernah mengingat apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Jangan pernah kita ingat apa yang telah kita lakukan kebaikan, pertolongan kita kepada orang lain. Maka itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberatkan ibadah kita itu bukan jumlahnya,
Akan tetapi yang memberatkan ibadah kita itu pada hakikatnya adalah keikhlasannya. Dan ikhlas itu memang sangat tipis sekali bentuknya dengan orang yang tak ikhlas. Dengan kita berbangga hati, kita ujub, kita pun bisa tidak mendapatkan pahala yang maksimal di hadapan Allah. Dulu kita pernah menceritakan ada seorang sahabat yang bernama Quzman, kan? Saya ingat saya ada yang bernama Quzman. Dia adalah seorang pejuang neraka. Dalam kisahnya itu disebut sebagai pejuang neraka. Kenapa disebut sebagai pejuang neraka? Karena ketika dia pergi untuk jihad fisabilillah, akan tetapi tujuan dia jihad bukan untuk menolong agama Allah, tetapi tujuannya hanya daripada tidak ada pekerjaan di rumah, lebih baik saya ikut berjihad bersama Rasulullah. Rasulullah tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Malaikat tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Orang lain tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita enggak bisa menyembunyikan itu. Maka orang yang ikhlas itu memang tersembunyi dan tak terlihat sama sekali. Sampai-sampai Allah memberikan kelebihan bagi orang yang ikhlas dalam melakukan sedekah. Salah satunya, yang kita lakukan ini sedekah semuanya. Kita i'tikaf ini namanya sedekah diri, sedekah tubuhnya kita. Karena waktu kita, tenaganya kita, capeknya kita, itu sedekah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, ya. Dan itu semua harus tersembunyi. Enggak perlu kita membanggakan diri dari apa yang kita lakukan. Sampai-sampai orang yang paling mulia di hadapan Allah diberikan suatu naungan di dalam akhirat esok. Itu bagi siapa? Yaitu rajulun, seorang tasaddaq bi sadaqatin, dia bersedekah dengan satu sedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia sampai-sampai ketika bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maka cukuplah bagi kita untuk menyimpankannya kepada Allah, dan apa yang kita lakukan tersebut jangan kita umbar ataupun kita mengharapkan sesuatu daripada manusia. Allah tidak menginginkan itu. Semoga tentunya di akhir daripada i'tikaf kita di Ramadan ini sama-sama kita sucikan lagi hati kita, bersihkan lagi hati kita. Enggak usah kita mengharapkan kita nih gitu, ya, kita nih beriktikaf enggak kayak di masjid-masjid lain yang cuma malam-malam ganjil aja, mungkin perasaan kita seperti itu. Atau kita nih kalau beriktikaf itu yang seperti ini, enggak boleh kita lakukan seperti itu. Kita serahkan semuanya kepada Allah, dan Allah lah yang memberikan penilaiannya kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan hendaknya tidak lain, kita hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada i'tibar yang bisa kita peroleh dalam kehidupan kita, menjadi pengingat dalam kehidupan dan nasihat buat kita semuanya. Dan saya mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.